Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama kakak Dea Fitriani dari UIN Raden Fatah Palembang, program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan menampilkan hasil kerja saya membuat LKPD pada aplikasi Canva. Di bagian cover depan ini terdapat judul yaitu lembar kerja peserta didik dengan tema etnomatematika beduk masjid pada bangun ruang tabung. Nah, di bawahnya itu ada kolom untuk mengisi nama dan kelas adik-adik. Di sini tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Desain Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Haris Manizar MPD. Nah, LKPD ini tingkatannya untuk SMP atau MTS. Lanjut. Di halaman berikutnya yaitu ada kata pengantar. Di halaman ketiga ada daftar isi di mana ada yang pertama petunjuk penggunaan, yang kedua ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran atau sering disingkat CP dan TP. Yang ketiga ada mengamati, yang keempat mencari tahu, yang kelima materi tabung, yang keenam latihan soal, dan yang ketujuh profil pembuat. Nah, di daftar isi ini bisa kita klik, misal kita mau melihat petunjuk penggunaannya. Kita klik. Nah, langsung diarahkan ke lembar petunjuk penggunaan. Yang pertama, adik-adik berdoa sebelum memulai pembelajaran. Lanjut baca dan pahami materi yang ada di LKPD ini. Kemudian kerjakan soal yang ada di LKPD pada kolom jawaban yang telah disediakan. Oke, lanjut. Nah, di halaman berikutnya ada capaian dan tujuan pembelajaran. Untuk capaian pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasikan dan menjelaskan ciri-ciri bangun ruang tabung. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan volume dan luas bangun ruang tabung. Adapun untuk tujuan pembelajarannya yaitu pertama, peserta didik dapat mengetahui dan memahami ciri-ciri bangun ruang tabung dan kaitannya dengan etnomatematika. Yang kedua, peserta didik dapat menjawab soal-soal yang berkaitan dengan volume dan luas bangun ruang tabung. Oke, di halaman berikutnya yaitu mengamati atau pendahuluan. Nah, coba adik-adik lihat gambar yang ada orangnya itu apa? Nah, coba perhatikan gambar di samping. Ternyata itu gambar beduk masjid, benar sekali. Jadi, beduk masjid menyerupai bangun ruang apa? Benar, bangun ruang tabung. Nah, jadi beduk masjid ini mirip dengan tabung. Nah, dapat dilihat itu ada gambar tabung dan di sampingnya itu ada kerangka atau jaring-jaring tabung. Lanjut, kemudian ada mencari tahu. Ayo kita mencari tahu apa saja unsur-unsur tabung. Sebutkan unsur-unsur tabung pada kolom di bawah ini. Nah, bisa adik-adik lihat itu ada gambar tabung, di mana di situ ada banyak tulisan. Nah, bisa adik-adik isi tulisannya, misal yang pertama nih, alas. Nah, yang kedua selimut, yang ketiga tutup, yang keempat diameter, yang kelima tinggi, yang keenam pusat lingkaran, dan yang ketujuh jari-jari. Jadi ada 7 unsur-unsur tabung. Oke, selanjutnya materi tentang tabung. Nah, setelah mencari unsur-unsur tabung, kini saatnya kita memahami luas permukaan tabung. Untuk memahami konsep dari rumus luas permukaan tabung akan lebih mudah dengan mengamati jaring-jaring tabung. Nah, di situ ada gambar jaring-jaring tabung. Coba dilihat. Pada jaring-jaring tabung itu terdapat 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Oke, benar sekali. Nah, tentu kita sudah mempelajari apa rumus luas lingkaran dan persegi panjang. Jadi, rumus luas lingkaran itu apa? Karena
di tabung ini kan ada lingkaran, 2 lingkaran dan persegi panjang. Nah, berarti rumus luas lingkaran yaitu pi dikali R kuadrat. Sedangkan rumus luas persegi panjang itu P dikali L. Nah, P itu adalah panjang dan L-nya adalah lebar. Jadi, panjang dalam luas persegi panjang akan sama dengan keliling lingkaran. Karena sisi panjang pada persegi panjang akan sama melengkung, mengelilingi alasnya yang berbentuk lingkaran. Oke, selanjutnya, oleh karena itu, jadi didapat rumus luas selimut tabung itu adalah 2 dikali pi dikali R dikali T, sehingga luas permukaan tabung dapat kita susun, yaitu luas alas ditambah dengan luas selimut, di mana luas alasnya tadi pi dikali R kuadrat, sedangkan luas selimutnya 2 dikali pi dikali R dikali T, sehingga kita dapat rumus luas permukaan tabungnya 2 dikali pi dikali R dalam kurung R ditambah T. Nah, biar adik-adik lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada sebuah tabung diketahui berdiameter 20 cm dan tingginya 12 cm. Hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Nah, kita ketahui diameternya atau D yaitu 20 cm. Nah, diameter itu kan adalah 2 kali dari jari-jari. Jadi, kita dapatkan R-nya itu diameter dibagi 2, sehingga 20 dibagi 2 itu 10. Benar, jadi R-nya itu adalah 10 cm. Nah, sedangkan tinggi atau T-nya itu 12 cm. Nah, dapat kita cari luasnya dengan rumus tadi, yaitu 2 dikali pi dikali R dalam kurung R ditambah T. Nah, nilai pi itu tergantung nilai R. Nilai pi itu ada 2. Bisa 3,14 dan bisa 22/7. Nah, kapan dia 22/7? Nah, ketika R atau jari-jarinya itu kelipatan 7. Nah, kalau selain kelipatan 7, pi-nya kita menggunakan 3,14. Karena di sini R-nya itu 10, jadi pi-nya itu 3,14. Dikali R, R-nya tadi 10, terus dalam kurung R ditambah T, 10 ditambah T-nya tadi 12. Sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 1381,6 cm kuadrat. Nah, ada latihan soal. Yuk kerjakan latihan soalnya. Latihan soal ini berkaitan dengan etnomatematika, di mana gamelan adalah alat musik ansambel tradisional Jawa, Sunda, dan Bali yang terdiri dari macam-macam alat musik, salah satunya kendang. Nah, kendang dimainkan dengan cara ditabuh. Nah, kita lihat kendang ini ternyata bentuknya mirip dengan tabung, benar sekali. Jadi, sebuah kendang dengan jari-jari 21 cm dan tinggi 150 cm. Berapa luas permukaan kendang? Boleh adik-adik cari menggunakan rumus yang sudah ada tadi. Oke, halaman terakhir. Nah, ini ada profil pembuat. Oke, nah LKPD ini animasinya bisa bergerak. Nah, dari daftar isi nih. Daftar isinya bisa kita klik, misal. Nah, atau coba kita lihat ya, bagaimana animasi pada LKPD ini bergerak. Ini halaman kedua. Halaman ketiga. Oke, halaman keempat. Halaman kelima. Halaman keenam. Halaman ketujuh. Halaman ke-8.
halaman ke-9, dan halaman ke-10. Halaman terakhir. Oke, mungkin sampai sini video kakak akhiri dengan kata maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.